Kerajaan Bali. Anggota kelompok saya ada Aldi Maziki, Ahmad Fakih, Juventia, Kaka, Raffi Casario, Akmal Atala, Iqbal Halim, Safwa, dan Syafiko. Ada latar belakang. Pada sampai abad 19, Bali merupakan kerajaan merdeka yang bebas dari pengaruh bangsa lain. Namun, Belanda tidak senang dengan kemapanan Bali. Sasaran Belanda yaitu Kerajaan Buleleng yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perlawanan ini bermula karena pemerintah Hindia Belanda ingin menghapuskan hak tawan karang, yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal-kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Nah, penyebab perlawanan Patih Jelantik itu ada 3. Yang pertama ada hukum tawan karang tidak diakui oleh bangsa Belanda. Yang kedua, Belanda memaksa raja-raja Bali untuk mengakui kedaulatannya. Yang ketiga, Belanda ingin memonopoli perdagangan di Bali. Dampak dari penjajahan Belanda, sepeninggal I Gusti Ketut Jelantik, Buleleng berhasil direbut Belanda. Yang kedua, Pulau Bali juga berhasil direbut Belanda, serta kerajaannya berhasil tunduk dengan Belanda. Dari segi ekonomi, Belanda juga menguasai monopoli perdagangan di Bali. Yang terakhir, adat sutet dan tradisi ngabin juga dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses peperangannya. Pantai Buleleng diblokade dan istana raja ditembaki dengan meriam dari pantai. Satu persatu daerah diduduki dan istana dikepung oleh Belanda. Raja Buleleng berpura-pura menyerah, kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Patih I Gusti Ketut Jelantik. Perang Buleleng disebut juga pertempuran Jagaraga karena pusat pertahanannya adalah benteng di desa Jagaraga. Perang ini disebut pula Perang Puputan. Mengapa? Karena perang dijiwai oleh semangat Puputan, yaitu perang habis-habisan. Bagi masyarakat Bali, Puputan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nyawa seorang kesatria berada di ujung senjata kematian di medan pertempuran merupakan kehormatan. Yang kedua, dalam mempertahankan kehormatan, bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenal dengan istilah menyerah kepada musuh. Yang ketiga, menurut ajaran Hindu, orang yang mati dalam peperangan rohnya akan masuk surga. Benteng Jagaraga berada di atas bukit berbentuk supit urang yang dikelilingi dengan parit dan ranjau untuk menghambat gerak musuh. Selain Laskar Buleleng, maka Raja-Raja Karangsam, Mengwi, Gianyar, dan Klungkung mengirim bala bantuan sehingga jumlah seluruhnya mencapai 15.000 orang. Semangat para prajurit ditopang oleh istri Jelantik bernama Jero Jempiring yang menggerakkan dan memimpin kaum wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang bertugas di garis depan. Pada tanggal 7 Maret 1848, kapal perang Belanda yang didatangkan dari Batavia dengan 2.265 serdadu mendarat di Sangsit. Pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Wijk menyerang Sangsit lalu menyerbu benteng Jagaraga. Serangan Belanda dapat digagalkan. Setelah gagal, bagaimana upaya Belanda untuk menundukkan Bali? Pada tanggal 1849, Belanda mendatangkan pasukan yang lebih banyak berjumlah 15 orang atau lebih dari pasukan infanteri, kavaleri, artileri, dan zeni dipimpin oleh Jenderal Mayor A.F. Michel dan Van Swieten. Benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencar. Tak ada seorang pun Laskar Buleleng yang mundur. Mereka semuanya gugur pada tanggal 19 April 1849, termasuk istri Patih Jelantik yang bernama Jero Jempiring. Dengan jatuhnya benteng Jagaraga, maka Belanda dapat menguasai Bali Utara. Selain Puputan Buleleng, perlawanan rakyat Bali juga terjadi melalui Puputan Bandung, Klungkung, dan daerah lain, walaupun akhirnya pada tahun 1909 seluruh Bali jatuh ke tangan Belanda. Runtuhnya Kerajaan Bali. Kerajaan Bali runtuh akibat sesaat yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Pada mulanya Patih Gajah Mada mengajak raja dari Kerajaan Bali untuk berunding mengenai penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebohiwa dikirim menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun sesampainya di sana,
Poiwa dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali. Lalu kerajaan Majapahit mengutus Pati Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama. Namun naas, kerajaan Majapahit malah membunuh Raja Gajah Wakra, sehingga kerajaan Bali pun berada di dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Ki Gusti Ketut Jelantik wafat dalam peperangan di Jagaraga pada 16 April 1849. Serangan serdadu Belanda ke pasukan Bali membuat Ki Gusti Ketut Jelantik terdesak dan mundur sampai ke pegunungan Batur Kintamani. Selanjutnya ke Karangasem untuk mencari bantuan. Pada perang ini, Benteng Jagaraga pada akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 16 April 1849. Serangan pasukan Belanda bertubi-tubi sampai ke pegunungan Batur Kintamani. Selanjutnya terus ke Karangasem untuk mencari bantuan. Saat terdesak, pasukan Belanda terus menyerang sampai ke pegunungan Balai Punduk. Disinilah kemudian I Gusti Ketut Jelantik gugur dalam perjuangannya. Berkat jasa dan perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 77 TK tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993.